Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di request video tip untuk sobat semua ya, masih menggunakan background pemandangan untuk kali ini, yaitu pemandangan balon ya, festival balon di kota Wonosobo. Itu ya, ini adalah balon-balon udara yang diterbangkan dengan ketinggian kurang lebih itu 20 meter dari lapangan ya, atau dari dasar tanah atau dari atas tanah itu ya. Karena untuk festival balon sekarang memang tidak boleh los, cuman dibatasi karena mengganggu penerbangan. Jadi cuman segitu tingginya ya untuk balon festival di Wonosobo. Jadi tidak seperti yang dulu ya, los itu terbang dari Wonosobo bisa nyangsang ke mana itu, ke Dieng atau lainnya. Tapi kalau ini dipakai tambang ya, cuman ketinggian 20 km gitu. Nah, untuk requestnya untuk sobat semua dari sobat Jamtrok Mania yang kemarin sudah Om Bro jawab di komen ya, tetapi di sini Om Bro kembali memberikan ulasan video tipnya tentang cucak hijau OB setelah diterapi kok tidak bisa gacor. Itu kenapa ya Om Bro ya? Nah, ini sesuatu khususnya pada cucak hijau yang sudah mengalami overbirahi, kalau emosinya tidak tinggi atau tidak dinaikkan, itu akan mengalami masa tidak gacor yang cukup lama. Jadi untuk cucak hijau yang gacor itu emosi dan birahinya harus stabil. Kalau cuman birahi saja, cucak hijau itu lebih relatif ke gembung-gembung, meskipun dia bunyi cuma cuit gitu aja. Nah, itu kenapa kok bisa seperti itu Om Bro? Nah, di video tip kali ini Om Bro akan memberikan beberapa masukan yang nantinya bisa menjadi motivasi sahabat-sahabat semua untuk memberikan rawatan yang terbaik, khususnya pada cucak hijau setelah melihat tayangan video tip ini. Agar berkah barokah, jangan lupa ya di like videonya agar Om Bro tambah bersemangat. Kalau yang like banyak itu Om Bro seneng itu ya. Nah, untuk sobat semua, saat cucak hijau Anda mengalami yang namanya overbirahi, itu langkah apa saja yang harus kita lakukan agar birahinya turun dan kembali gacor? Nah, langkah yang pertama tetap kita memberikan terapi pengembunan. Nah, terapi pengembunan pada cucak hijau ini hukumnya penting, bukan wajib tapi penting ya, karena untuk cucak hijau yang overbirahi itu biasanya ya itu membutuhkan rangsangan-rangsangan dari suara-suara alam atau embun-embun pagi itu untuk kembali emosinya naik. Terus yang kedua, setelah pengembunan, burung jangan dimandikan terlebih dahulu. Padahal overbirahi kenapa tidak dimandikan Om Bro? Ya tidak, karena untuk overbirahi yang sampai malat-malat tidak bisa bunyi itu memang harus dihindari dari yang namanya mandi. Mungkin sobat semua berpikiran, wah burungku kok gembung sampai malat harus dimandikan dan lainnya, itu kurang bagus ya. Tapi di sini Om Bro memberikan informasi, saat cucak hijau Anda mengalami yang namanya OB atau overbirahi itu jangan dimandikan. Ya, sekali lagi jangan dimandikan. Cukup setelah diembun, dijemur sebentar, terus dianginkan. Dan untuk extra foodingnya tetap menggunakan jangkrik yang biasa kita lakukan. Cuman di sini ada sedikit perubahan, yaitu perubahan di merek jangkrik. Misalkan saat OB-OB itu sobat semua itu sering memberikan jangkrik alam, misalkan seperti itu ya, jangkrik alam atau celiring, itu silakan dirubah atau diganti dengan menggunakan jangkrik sayur. Begitupun sebaliknya, apabila saat OB-OB itu menggunakan jangkrik sayur, segera Anda mengganti dengan jangkrik alam. Apakah itu pengaruhnya kuat? Ya, nantinya sobat semua akan membuktikan sendiri ya dari ocehan Om Bro ini ya. Seperti itu. Dan langkah yang selanjutnya masih di segi perawatan ya. Untuk perawatan pada cucak hijau yang OB tetapi tidak mau gacor, meskipun sahabat semua itu sudah memprediksi itu sembuh, padahal itu belum sembuh. Kenapa kok belum sembuh? Karena overbirahi pada cucak hijau itu tandanya bukan hanya gembung-gembung saja, semi birahi ada,
Kalau sudah sembuh dari overbirahi, dia ke semi birahi, baru ke birahi stabil. Jadi proses yang kedua yaitu kita menstabilkan agar semi birahinya itu menjadi birahi yang stabil dengan cara tetap rutin pengembunan. Setelah pengembunan jangan lupa diumbar. Nah, pengumbaran pada cucak hijau ini hukumnya penting, bukan wajib ya, tapi penting. Karena apa? Karena dengan pengumbaran nantinya cucak hijau itu yang tidak kita mandikan dia akan mandi sendiri. Di umbaran kita sediakan cepuk yang besar untuk cucak hijau itu agar mandi secara dia sendiri atau secara alaminya burung itu sendiri. Nanti setelah dia mau mandi di cepuk yang besar itu berarti dia mampu mengkontrol emosi dan birahinya itu secara alami dia sendiri. Untuk gacornya tetap belum gacor, meskipun kita sudah memberikan terapi yang sesuai dengan arahan dari Om Bro, tetapi untuk gacor tetap belum gacor. Kenapa kok belum gacor? Karena cucak hijau itu belum ada di titik birahi yang stabil, masih di titik semi birahi. Jadi untuk gacor cucak hijau itu harus dihilangkan dari over birahi, semi birahi untuk menjadi birahi yang stabil. Dan untuk selanjutnya agar semi birahinya hilang dan tumbuh emosinya, kita memberikan terapi yang namanya sauna. Apakah tidak berbahaya pada cucak hijau yang sedang OB di sauna? Tidak. Karena memang terapi yang manjur itu di samping setelah diumbar terus di sauna ya, atau di sauna saja tidak usah diumbar, nanti diganti dengan mandi di karamba. Jadi urutannya seperti ini. Misalkan sahabat semua tidak punya umbaran. Ya, karena umbaran itu bukan berarti kita tidak mampu membeli atau tidak mampu membuat, tapi karena mungkin lokasi Anda untuk menaruh umbaran itu tidak ada. Jadi umbaran itu nanti bisa diganti dengan sauna. Untuk tata caranya urutannya seperti ini. Ini khusus yang tidak punya umbaran ya. Nah, setelah kita merawat burung dari yang over birahi menjadi semi birahi itu, selanjutnya burung di sauna. Ya, sauna dengan kondisi burung kering, kerodong kering. Di sauna beberapa menit atau beberapa jam ya. Sekali lagi sauna itu waktunya disesuaikan dengan kondisi panas yang ada di daerah Anda masing-masing. Jadi Om Bro di sini tidak harus memberikan waktu sauna 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu tidak. Tetapi dikondisikan dengan suhu panas yang ada di daerah sahabat semua masing-masing. Kalau di daerahnya Om Bro sauna 1 jam dari jam 7 sampai jam 8 burungnya kuat. Tapi mungkin kalau di daerah Jakarta atau Jawa Timur yang lebih panas, mungkin sauna segitu sangat menyiksa burung. Jadi harus dipangkas waktunya. Jadi sekali lagi untuk sauna disesuaikan durasi dengan panas yang ada di daerah Anda masing-masing. Nah, setelah sauna berakhir, bukan berarti burung sudah sembuh, tapi burung sudah mencapai titik semi birahi. Nah, setelah semi birahi ini burung akan mulai menampakkan suara-suara gacor. Gacornya masih di level semi gacor. Dia sudah berbunyi tapi belum gacor. Nah, setelah itu baru kita kembalikan ke pola pemberian pakan khususnya pada buah. Jadi saat burung sudah mulai agak sedikit gacor atau yang tadi Om Bro sebut semi gacor itu, silakan buahnya Anda menggunakan 1 buah saja, yaitu buah pisang. Ya, buah pisang kepok yang banyak dijual di kios-kios burung itu silakan Anda gunakan, dan jangan lupa kasihlah pisang bacem. Apakah nanti tidak menimbulkan over birahi? Tidak, karena kita sudah menterapi dari set awal, tengah sampai mau akhir. Nah, dengan bantuan pisang bacem ini nantinya burung akan kembali terbuka suaranya atau kembali mangap-mangap lagi untuk berkicau. Dan untuk tahap yang terakhir, untuk selanjutnya ya, tetap diperlakukan yang namanya pengembunan. Nah, pengembunan ini nantinya jadi rutinitas wajib untuk sahabat semua. Itu ya, untuk sauna jangan dilakukan lagi apabila burung sudah mulai membuka suara. Sauna dihentikan, karena untuk proses sauna ini apabila kita lakukan sering-sering itu nantinya akan membuat burung menjadi kering ya, kering karena terlalu panas itu. Setelah itu semua, dan jangan lupa untuk pagi-pagi ya rutin diembunkan. Terus setelah pengembunan selesai, setelah dianginkan, setelah diberi pakan dan
EF, dan lainnya, burung dikelodong disimpan dalam rumah sampai benar-benar burung mencapai titik final, yaitu titik gacor. Dan untuk pemberian bacem atau pisang bacem silahkan dihentikan apabila Anda merasa burung Anda sudah mencapai final atau titik gacor yang sempurna. Nah, jadi urutannya seperti itu ya untuk sobat-sobatku semua. Jadi tidak ada waktu yang instan, tetapi memang membutuhkan proses yang relatif cukup lama untuk kembali membuat burung gacor seperti sedia kala setelah mengalami yang namanya overbirahi. Nah, hanya itu sedikit informasi atau arahan dari Om Bro. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.